Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Ya, Ibu harap semuanya anak-anaknya Ibu selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini bersama Ibu Fitri kita akan belajar tema 6 lagi. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Duduk siap, berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema 6, yaitu tentang panas dan perpindahannya. Subtema 1 yaitu tentang suhu dan kalor. Sedangkan pembelajarannya kita sudah masuk ke pembelajaran 3. Iya, pembelajaran 3 ini kita mulai dari membaca teks bacaan ya, yang ada pada halaman 24. Nah, manusia dan lingkungannya tentu saling berhubungan ya. Nah, manusia saling berhubungan satu sama lain, terikat. Dalam hubungan dengan lingkungannya ada peristiwa saling mempengaruhi satu dan yang lainnya. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan ini terdiri atas ada benda mati dan ada benda hidup ya. Nah, keduanya benda mati dan benda hidup ini saling berkaitan, saling berhubungan ya nak. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati, dan sebaliknya benda mati juga dapat mempengaruhi makhluk hidup, seperti halnya dalam jenis suhu, tanah dan curah hujan dapat mempengaruhi tanaman yang tumbuh di daerah tersebut serta hewan yang berkembang di daerah tersebut. Contohnya seperti berikut. Nah, misalnya tembakau, tanaman tembakau ini cocok ditanam di daerah tropis, misalnya seperti Madura yang memang daerahnya tropis ya nak. Sedangkan untuk teh itu tidak cocok kalau ditanam di Madura, tetapi cocoknya ditanam di daerah yang dingin seperti halnya daerah Malang. Nah, kalau untuk hewan yang dapat berkembang di daerah tropis biasanya sapi, kerbau, dan lain-lainnya. Kalau penguin itu tidak ada ya di Madura atau di Malang ya, di Jawa Timur gak ada penguin karena tidak bisa ya. Penguin dapat hidup di daerah yang dingin atau sangat dingin, yaitu seperti benua Antartika. Benda hidup mempengaruhi benda mati. Daerah yang banyak tumbuhnya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Jadi tidak hanya benda mati yang dapat mempengaruhi makhluk hidup, tetapi benda hidup dapat mempengaruhi benda mati. Seperti halnya yaitu daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hubungan antara manusia dan lingkungan alam yaitu yang pertama, hubungan yang membuat manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan alam. Contohnya misalnya para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Dan contoh lainnya yaitu para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Hubungan yang kedua yaitu hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Contohnya yaitu untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Di sini tentunya membutuhkan teknologi yang modern juga ya untuk
untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi bahasa Indonesia. Nah, kemarin kita telah belajar membuat kesimpulan secara sederhana. Sekarang kita akan belajar membuat ide pokok. Apa itu ide pokok? Ada yang sudah tahu? Nah, kita bahas bersama-sama ya. Ide pokok adalah gagasan utama dalam teks. Nah, contohnya dan cara menentukan ide pokok dari teks. Sebelum kita bahas ke contohnya, kita bahas dulu cara menentukan ide pokok dari teks ya. Yang pertama, baca terlebih dahulu teks secara keseluruhan. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Yang ketiga, menentukan inti dari kalimat utama karena ide pokok adalah inti dari kalimat utama tersebut. Nah, contohnya seperti berikut ya. Di situ ada sebuah teks bacaan yang berjudul Manusia dengan Lingkungan Alam. Nah, kita baca bersama-sama ya. Anak-anaknya silahkan baca di bukunya masing-masing halaman 26 ya, Nak. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan antara keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antar benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan cuaca hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Nah, itu teks bacaan itu terdiri dari 2 paragraf ya. Kita bahas bersama-sama ya. Pada paragraf 1, ternyata kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama kalimat awal ya, yaitu semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Jadi, ide pokok paragraf 1, makhluk hidup saling berhubungan sesama makhluk hidup dan lingkungannya. Sedangkan ide pokok pada paragraf kedua yaitu ada pada kalimat tengah ya, kalimat di tengah. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tumbuhan yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Jadi ide pokok pada paragraf kedua adalah hubungan antara benda mati dan makhluk hidup. Bisa ya anak-anak menentukan ide pokok pada sebuah teks bacaan. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi kita sudah membahas ya tentang membuat ide pokok. Sekarang Ibu mau tanya, tahukah anak-anak jika setiap anak di Indonesia memiliki hak yang wajib dipenuhi? Iya, tentunya anak-anak tahu ya. Ibu bahas kembali ya hak-hak apa itu yang terdapat dalam pembelajaran PPKN. Kita lanjutkan ya. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak. Yang pertama, hak kelangsungan hidup. Nah, jadi setiap anak memiliki hak untuk melangsungkan hidupnya secara baik ya. Yang kedua, hak perlindungan yang terdiri dari perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan ketelantaran. Sebagai seorang anak, kamu boleh bekerja dan kamu berhak diperlakukan baik tanpa kekerasan. Hak yang ketiga, hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Kamu memiliki hak sekolah, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan dan minuman yang layak. Yang terakhir, hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Kamu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi ya sesuai dengan usiamu. Nah, itu tadi kita telah belajar
apa saja hak-hak anak di Indonesia. Selanjutnya lebih terperinci yaitu hak-hak seorang siswa. Apa saja itu? Yang pertama, mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan. Yang keempat, mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai persyaratan. Yang kelima, pindah ke sekolah yang sejajar sesuai persyaratan pada sekolah tersebut. Yang keenam, memperoleh penilaian hasil belajarnya. Yang ketujuh, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir, mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Nah, jadi tidak hanya orang dewasa yang memiliki hak dan tidak hanya guru atau pekerja lainnya yang memiliki hak, namun anak-anak di Indonesia dan juga seorang siswa memiliki hak yang harus dipenuhi. Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Tetap semangat siswa-siswi kelas 5. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.